Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada hari ini, hari Rabu, adalah hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMP Purnama 2 Cilacap. Walaupun kita belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka, tapi saya yakin melalui media sosial, melalui YouTube, Facebook, melalui Instagram, atau mungkin pada saat anak-anak sekalian melakukan pendaftaran ke SMP Purnama 2 Cilacap, kalian sudah tahu seperti apa SMP Purnama 2 Cilacap secara fisik. Nah, pada hari ini kita akan mengenal lebih jauh seperti apa program-program yang ada di SMP Purnama 2 Cilacap. Mungkin dari hari Senin kemarin kalian sudah dikenalkan mengenai SMP Purnama 2 Cilacap, dari siapa bapak kepala sekolahnya, siapa bapak ibu gurunya, apa program-program unggulannya. Dan pada hari ini, pada hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah, bersama saya, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bapak Andang Wijayandaru. Saya di SMP Purnama 2 Cilacap sebagai guru bahasa Indonesia. Barangkali nantinya di antara anak-anak sekalian bisa bertemu dengan saya di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita ketemu di pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak sudah mengenal saya terlebih dahulu di masa pengenalan lingkungan sekolah. Selain sebagai guru bahasa Indonesia, saya juga menjabat sebagai pembina OSIS. Jadi nanti anak-anak sekalian ketika mempunyai minat dan bakat, ketika mengikuti banyak sekali kegiatan sekolah, otomatis akan banyak sekali berinteraksi dengan saya. Baik, untuk pagi hari ini di materi pembinaan kesiswaan, saya akan menyampaikan sesuatu mengenai etika dalam berkomunikasi di media sosial. Tidak bisa kita pungkiri bahwa keadaan seperti sekarang ini, ketika kalian harusnya bisa berada di lingkungan sekolah, ketika kalian bisa berada di sekolahan, tapi justru kalian mendapatkan pelajaran mengenal sekolah justru melalui handphone, lebih khususnya melalui media sosial. Mau tidak mau, kalian harus menggunakan media sosial dalam mengetahui pembelajaran dan apa saja program-program yang ada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, di pembinaan kesiswaan ini saya akan membahas etika dalam berkomunikasi di media sosial. Tujuan yang akan kita capai ketika kita membahas etika dalam berkomunikasi di media sosial, yang pertama agar anak-anak sekalian terbiasa bersikap dan berkata santun dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, anak-anak sekalian, Pak Guru harapkan nanti dapat cerdas dalam menggunakan media sosial. Saya yakin sekali anak-anak sekalian sudah sering menggunakan media sosial. Bahkan mungkin dibandingkan dengan Pak Guru, kalian lebih pintar dan lebih mempunyai banyak sekali akun-akun di media sosial. Oleh karena itu, Pak Guru berharap materi yang Pak Guru sampaikan ini bisa membuat kalian lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, pesan yang disampaikan di media sosial tidak hanya untuk satu orang saja, namun ke berbagai banyak contohnya, pesan melalui SMS, WhatsApp, ataupun chat-chat yang lain yang dikaitkan dengan internet. Yang kedua, kualitas distribusi pesan melalui media sosial memiliki berbagai variasi yang tinggi, mulai dari kualitas yang sangat rendah hingga kualitas yang sangat tinggi tergantung pada konten. Yang ketiga, pesan yang disampaikan bebas. Jadi kalian tidak memiliki batasan pesan-pesan apa yang mau kalian sampaikan di media sosial. Yang keempat, pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lain. Jadi menggunakan media sosial itu apa yang ingin kalian sampaikan ke orang lain, ke teman kalian, ke saudara kalian yang jauh, itu akan lebih cepat sampai dibandingkan dengan media lain. Contohnya,
media tulis ketika kalian menulis surat, media koran, dan masih banyak media lainnya. Intinya media sosial itu cenderung lebih cepat. Yang kelima, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Jadi ketika kalian menggunakan media sosial itu kalian bisa bebas mengatur kapan kalian mau mengirim pesan kepada teman kalian. Nah, berbicara mengenai media sosial, ada beberapa media sosial yang sangat sering digunakan. Yang pertama ada Facebook, yang kedua ada Twitter, yang ketiga ada Instagram, dan yang keempat ada WhatsApp. Kita bahas satu-satu dari yang pertama, Facebook. Untuk Facebook itu di SMP Purnama 2 Cilacap juga ada grup yang namanya SMP Purnama 2 Cilacap, dan juga Instagramnya. Jadi kalian kalau pengen tahu program-program sekolah sebelum kalian masuk di SMP Purnama 2 Cilacap, ada prestasi apa saja, ada kegiatan apa saja, silahkan kalian bisa lihat di Instagram SMP Purnama 2 Cilacap. Tinggal diketik aja di pencarian SMP Purnama 2 Cilacap, silahkan kalian follow. Jadi walaupun kalian belum melakukan pembelajaran tatap muka, saya yakin ketika kalian memperhatikan konten-konten yang ada di media sosial, yang konten-konten tersebut dibuat oleh SMP Purnama 2 Cilacap, kalian bisa seolah-olah merasakan bahwa kalian sedang berada di SMP Purnama 2 Cilacap secara langsung. Yang keempat, contoh media sosial yang keempat tadi sudah saya bicarakan, yaitu WhatsApp. Untuk aplikasi ini adalah aplikasi yang paling sering kalian gunakan nantinya, karena pembinaan wali kelas, pengumuman teman-teman kalian siapa saja, dan informasi-informasi apa yang terkait dengan pembelajaran, terkait dengan perwalian, terkait dengan program-program sekolah, sebagian besar nantinya akan disampaikan di WhatsApp. Jadi saya sangat yakin sekali bahwa anak-anak sekalian sudah mempunyai HP yang di situ ada akses internetnya, dan sudah pasti kalian sudah memiliki WhatsApp. Pastikan ketika kalian sudah bergabung di SMP Purnama 2 Cilacap, kalian sudah bergabung di grup WhatsApp sesuai dengan gugus-gugus atau kelompok kalian pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, etika dalam berkomunikasi. Perlu kita sadari banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan melalui jejaring sosial, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet, menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Biasakanlah ketika kalian chat dengan teman kalian, dengan saudara kalian, keluarga, maupun dengan bapak ibu guru, kalian menggunakan bahasa yang tepat dengan siapapun pada saat kalian berinteraksi, termasuk pada saat kalian menggunakan media sosial. Yang selanjutnya, dalam etika menggunakan media sosial, kalian harus menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Alangkah baiknya apabila kita tidak menyebarkan informasi yang mengandung unsur sara, suku, agama, dan ras, serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakanlah kalian untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik atau permasalahan antar sesama. Hindari juga ketika kalian mengupload foto kekerasan seperti foto video kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan dalam bentuk yang lainnya. Yang selanjutnya, di media sosial khususnya di WhatsApp, kalian lebih sering mendapatkan informasi justru pertama di grup WhatsApp dibandingkan informasi-informasi yang lainnya dari media-media lainnya. Artinya penggunaan WhatsApp sekarang itu justru bisa mempermudah kalian ketika mendapatkan informasi. Yang perlu kalian perhatikan, kalian harus cross-check kebenaran berita tersebut. Karena tidak semua berita yang disampaikan di WhatsApp maupun di media sosial lainnya itu
tingkat kebenarannya itu sudah 100%. Jadi harus kalian cross check dulu. Penggunaan media sosial dituntut agar lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi. Apabila anak-anak ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah bijaknya jika anak-anak melakukan cross check terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut. Contoh, sekarang yang sedang marak itu informasi-informasi mengenai COVID atau Corona, sampai bisa menurunkan imun kita, bahwa informasi-informasi yang ada di media sosial tentang Corona atau COVID itu tidak semuanya benar. Jadi kalian harus cross check terlebih dahulu kebenaran mengenai informasi-informasi seputar COVID. Baru setelah kalian cross check kebenaran berita tersebut, kalau memang benar-benar itu akurat, silahkan kalian sebarkan informasi-informasi tersebut kepada teman-teman kalian. Intinya cross check kebenaran berita tersebut, setelah itu baru kalian share. Yang selanjutnya, menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi, baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain, biasakanlah kalian untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta-merta kebiasaan kalian itu screenshot, copy paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Yang selanjutnya, dan ini yang paling penting, bahwa anak-anak sekalian jangan terlalu mengumbar informasi pribadi, karena banyak sekali akibat-akibat negatif ketika kalian terlalu mengumbar informasi pribadi di media sosial, khususnya di status. Ini yang paling sering. Ada baiknya anak-anak sekalian harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi kalian saat sedang menggunakan media sosial. Jadi Pak Guru berharap kalian jangan terlalu mengumbar informasi pribadi kalian, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah kalian. Contohnya, ketika kalian sedang berada di rumah, kalian sendirian berada di rumah, kalian buat status yang intinya status itu kalian menjelaskan bahwa kalian sedang berada di rumah sendirian dan keluarga kalian sedang pergi berlibur keluar kota. Ketika ada salah satu kontak WA kalian yang memang punya niat jahat membaca status kalian kalau kalian sedang berada sendirian di rumah, otomatis ketika ada niat jahat bisa terjadi tindakan kriminal akibat dari status yang kalian buat. Oleh karena itu, hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar kalian juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri kalian. Itu kenapa kalian, Pak Guru himbau agar tidak terlalu mengumbar informasi pribadi. Nah, dari sekian penjelasannya Pak Guru jelaskan mengenai etika dalam menggunakan media sosial. Tentunya tidak 100% penggunaan media sosial itu dampaknya negatif. Namun tidak sepenuhnya penggunaan media sosial itu juga berdampak positif. Jadi ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Nanti akan Pak Guru jelaskan dampak positif dan dampak negatifnya. Tujuannya biar anak-anak sekalian bisa lebih bijak, bisa lebih tepat dalam menggunakan media sosial. Baik, akan Pak Guru jelaskan dulu untuk dampak positif penggunaan media sosial. Dampak positif penggunaan media sosial yang pertama, kemudahan memperoleh kabar terbaru dan berita. Jadi ketika kalian menggunakan media sosial, entah itu WhatsApp, Twitter, Facebook maupun Instagram ataupun YouTube, itu kalian bisa lebih mudah dan lebih cepat memperoleh kabar terbaru, apapun itu beritanya. Yang kedua, menghubungkan dan menjaga tali persaudaraan dengan keluarga serta teman. Kalian yang sekarang sudah menginjak SMP, tentunya kalian mempunyai hubungan yang baik dengan teman-teman kalian di SD. Ada yang di SMP-nya masih bareng dengan teman SD kalian, ada juga teman SD kalian yang berada di SMP yang tidak
sama dengan kalian. Oleh karena itu, penggunaan media sosial itu bisa menghubungkan kalian, bisa menjaga silaturahmi dan tali persaudaraan dengan keluarga serta teman kalian. Makanya saya yakin di WhatsApp kalian pasti ada grup kelas ketika kalian masih SD, ada juga grup keluarga yang di situ sebagai ajang menjaga tali persaudaraan dengan keluarga kalian. Yang ketiga, dampak positifnya sebagai sarana meningkatkan kreativitas dengan membuat sesuatu yang bermanfaat. Seperti kita ketahui sekarang, kalau kalian memperhatikan artis-artis sekarang itu banyak sekali konten-konten, banyak sekali yang jadi YouTuber, banyak sekali yang jadi selebgram, yang di situ berarti artis-artis tersebut itu dapat menggunakan media sosial sebagai sarana meningkatkan kreativitas. Apapun itu postingannya, apapun itu yang dia buat, entah itu dia membuat postingan yang bagus, entah itu ada postingan yang negatif, yang jelas media sosial dapat sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas. Ya contohnya dengan konten-konten positif yang dibuat oleh para artis maupun selebgram. Yang keempat, selain sebagai sarana meningkatkan kreativitas, penggunaan media sosial juga dianggap lebih efektif digunakan untuk sarana berwirausaha atau menjual sebuah karya. Zaman sekarang itu ketika kalian menjual sesuatu, ketika kalian punya usaha kecil-kecilan untuk menjual sesuatu, itu kalian bisa menggunakan media sosial sebagai sarana yang paling efektif. Karena tinggal kalian posting foto, kalian buat tulisan, kalian tampilkan foto barang dan harganya, otomatis tanpa harus kalian menemui satu persatu orang, kalian sudah bisa menggunakan media sosial agar banyak orang yang bisa melihat apa yang kalian jual. Yang selanjutnya, penggunaan media sosial juga bisa sebagai sarana belajar beradaptasi dan bersosialisasi dengan publik. Jadi ketika kalian ingin lebih punya banyak teman, tidak harus kalian bertemu langsung, berkenalan langsung, tapi melalui media sosial justru lebih cepat untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan publik. Serta bisa memotivasi kalian untuk terus belajar mengembangkan diri. Jadi banyak sekali wawasan yang bisa kalian dapatkan dari media sosial. Selain itu, berteman dengan siapapun di seluruh dunia yang mempunyai ketertarikan yang sama. Ketika kalian menyukai sepak bola, otomatis tim-tim sepak bola yang kalian sukai itu nggak cuma kalian dan orang-orang Cilacap yang menyukai tim sepak bola tersebut. Pasti nanti ada dari pemain-pemain atau supporter-supporter luar kota yang menyukai tim yang sama. Berawal dari hobi yang sama, berawal dari ketertarikan yang sama, kalian akan mendapatkan teman dari seluruh penjuru dunia. Yang selanjutnya, yang pasti media sosial itu bisa sebagai media komunikasi yang relatif murah. Daripada kalian harus menggunakan sepeda motor jauh-jauh ke tempat teman kalian, dengan media sosial kalian bisa berkomunikasi tanpa harus bertemu secara langsung. Itu kenapa media sosial bisa sebagai media komunikasi yang relatif murah. Yang selanjutnya, ini yang paling penting dan sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu dampak positif media sosial bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran di sekolah. Karena memang keadaannya tidak bisa atau tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka, apalagi di Cilacap sedang zona merah, otomatis satu-satunya media yang bisa membantu proses pembelajaran di sekolah adalah penggunaan media sosial. Selain itu, media sosial juga bisa sebagai sarana hiburan di waktu luang. Ketika kalian sudah selesai melakukan pembelajaran, sudah selesai mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian, kalian bisa menggunakan media sosial sebagai sarana hiburan di waktu luang. Ya, salah satunya ketika kalian melihat postingan-postingan atau konten-konten positif yang di-upload atau diunggah oleh para artis.
Selain itu, media sosial juga membuat seseorang bisa menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Banyak sekali musibah-musibah yang diposting di media sosial, justru musibah-musibah yang diposting tersebut bisa menarik perhatian dan empati dari orang-orang yang sebenarnya sebelumnya belum mengenal. Selain itu, penggunaan media sosial juga bisa membuat kita terbiasa menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital. Karena memang kita hidup di zaman modern, otomatis kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, khususnya mengenai pemanfaatan teknologi digital. Penggunaan media sosial juga bisa mempermudah kalian ketika mencari berbagai informasi dan khususnya ketika kalian mencari materi pembelajaran dan tugas sekolah. Oleh karena itu, penggunaan media sosial itu justru bisa membantu kalian dalam pembelajaran. Itu beberapa dampak positif dari penggunaan media sosial. Namun selain dampak positif yang begitu banyak yang tadi Pak Guru jelaskan, ada juga dampak negatif dari penggunaan sosial media. Yang pertama, yang Pak Guru yakin kalian sering mengalami dampak negatifnya, yaitu kegelisahan. Bagaimana ketika kalian mendapatkan chat atau pesan dari Bapak Ibu guru, dari teman atau dari saudara, kalian pasti ada perasaan gelisah dan kalian punya keinginan langsung membalas ketika ada pesan di media sosial. Yang kedua, ketika kalian terlalu sering menggunakan media sosial, kalian sudah kecanduan menggunakan media sosial karena memang banyak sekali konten-konten, banyak sekali posting-postingan yang membuat kalian tertarik. Dampak negatifnya adalah membuat kalian kurang tidur. Karena ketika kalian sudah suka dengan media sosial, itu ada dorongan untuk bangun di tengah malam guna mengetahui postingan-postingan atau apa saja yang diunggah oleh teman-teman kalian. Ya, contoh yang lainnya, ketika kalian terlalu asik melihat postingan di media sosial, kalian tanpa sadar sudah begadang atau sudah tidur terlalu malam, sehingga dampak negatif penggunaan media sosial bisa membuat kalian kurang tidur. Yang ketiga, ada istilah cyberbullying, atau istilahnya di media sosial itu kalian sering melakukan atau mengalami pembulian. Anak-anak atau orang-orang yang sering mengalami pembulian di media sosial itu memiliki dampak negatif, yaitu cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan bahkan lebih parahnya lagi, ketika ada salah satu anak yang sering dibully sampai dia mengalami depresi dan kecemasan, bahkan dia memiliki pikiran untuk bunuh diri. Jadi banyak sekali dampak negatif yang sangat berbahaya dari penggunaan media sosial. Yang selanjutnya, yang saya yakin anak-anak sekalian juga mungkin sekali atau dua kali pernah mengalami, yaitu perasaan iri hati. Bagaimana ketika kalian membuat postingan, ketika kalian upload foto, ketika kalian menunjukkan sesuatu menggunakan media sosial agar diperhatikan oleh teman-teman kalian atau pengguna media sosial yang lainnya, saya yakin kalian pasti menampilkan sisi terbaik dari diri kalian. Sangat sedikit orang yang memposting sesuatu itu mau menunjukkan kekhususannya. Pasti kalian selalu menunjukkan sesuatu yang terbaik. Kalian posting sedang liburan, kalian posting sepatu baru, kalian posting sesuatu yang sebenarnya membuat orang lain iri hati. Begitu juga dengan diri kita pribadi, ketika kita melihat postingan atau status-status teman-teman kita yang membuat kita tertarik, kadang sesuatu tersebut bisa menimbulkan perasaan iri hati kita terhadap teman kita yang mengunggah atau memposting sesuatu yang memang bagus. Itu dampak negatif dari penggunaan sosial media. Yang terakhir, dampak negatif dari penggunaan sosial media atau penggunaan handphone, ada istilah pubbing. Pubbing merupakan suatu perilaku yang menampakkan dirinya kurang acuh pada lingkungan sosialnya. Karena individu ini lebih terfokus pada gadget atau smartphone atau handphone yang ia bawa.
penggunaan smartphone yang berlebihan hingga pada tahapan adiksi akan berdampak buruk bagi individu tersebut. Jadi istilah pubbing itu sebenarnya singkatan dari phone and snubbing, yaitu kalian menunjukkan sikap menyakiti lawan bicara kalian dengan menggunakan smartphone yang berlebihan. Saya jelaskan contohnya ketika kalian sedang berkumpul dengan teman kalian. Di situ semuanya membawa HP, semuanya sedang asik menggunakan media sosial di HP. Ada salah satu teman kalian yang sedang kesusahan, ingin menceritakan apa yang ada di pikirannya, apa yang dia rasakan kepada kalian. Tapi ternyata ketika teman kalian tersebut menceritakan permasalahannya, menceritakan kesedihannya, kalian justru tidak fokus memperhatikan apa yang dia ceritakan, tapi justru kalian asik bermain HP. Nah, itu berarti kalian menunjukkan sikap menyakiti lawan bicara kalian. Karena teman kalian sedang menceritakan kesedihan, justru kalian malah asik bermain HP. Nah, itu salah satu dampak negatif yang Pak Guru yakini pernah kalian alami, pernah kalian saksikan, yaitu fenomena pubbing di era milenial, yaitu kumpul bareng bermain HP. Jadi ada istilah mendekatkan yang jauh, karena menggunakan HP itu yang tadinya jauh bisa jadi dekat, tapi juga menjauhkan yang dekat. Kenapa dianggap menjauhkan yang dekat? Karena ketika kalian sedang berdekatan dengan teman kalian, tapi justru HP itu membuat kalian jauh. Itu maksud dari menjauhkan yang dekat. Itu tadi dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan media sosial. Kenapa di pembinaan kesiswaan kali ini Pak Guru menjelaskan etika dalam menggunakan media sosial? Karena perlu disadari, selama kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau belum melakukan pembelajaran tatap muka, penggunaan handphone, penggunaan media sosial, entah itu Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter maupun media sosial lainnya, saya berani jamin pasti setiap hari kalian gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, pesan Pak Guru, kalian harus menggunakan media sosial sebaik mungkin, sebijak mungkin, terlebih lagi dalam hal penyebaran informasi, khususnya pada saat kalian melakukan pembelajaran. Jadi contohnya ketika kalian melakukan Zoom meeting, ketika kalian sedang melakukan pembelajaran, ada guru yang sedang menjelaskan, baik itu di video, Pak Guru harapkan kalian bisa fokus memperhatikan. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu Guru tidak bisa mengawasi kalian secara langsung. Tapi Pak Guru yakin ketika kalian benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru walaupun tidak secara langsung di depan kalian, Pak Guru yakin sekali materi-materi yang disampaikan bisa kalian pahami dan insya Allah bisa bermanfaat. Perlu kita sadari, perlu kita maklumi bahwa kita jangan sampai menyerah dengan keadaan. Walaupun keadaan sekarang kita tidak bisa bertatap muka, tapi alangkah baiknya kita bisa menggunakan media sosial untuk bisa mengenal Purnama lebih dalam lagi, entah itu dari program-programnya, fisiknya. Dan Pak Guru berharap dan kita bisa berdoa bersama-sama agar secepatnya kita bisa bertemu di sekolah tercinta kita. Pesan terakhir dari Pak Guru, biasakanlah kalian untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Intinya, berpikir terlebih dahulu, pikirkan sebaik dan sebijak mungkin sebelum kalian memposting sesuatu di media sosial. Itu tadi yang bisa Pak Guru sampaikan pada materi hari ini. Selamat datang di SMP Purnama 2 Cilacap. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.